Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Bagi kalian yang baru pertama mampir ke channel saya, ini merupakan konten berbincang, bergizi, dan menarik. Jadi di dalam video ini, kita akan membahas tentang cara bagaimana kita bisa mengetahui karakter sifat seseorang dengan hanya sekali pertemuan. Tapi sebelum kita membahas dalam topiknya, jangan lupa untuk like, komen, dan... Tapi sebelum itu kita masuk ke intronya dulu guys. Bagaimana cara mengetahui sifat atau karakter seseorang dengan hanya satu kali pertemuan? Jadi saya mengambil topik pembahasan ini. Saya merasa bahwa topik ini juga sangat penting bagi kita. Karena dalam kehidupan kita bersosialisasi dengan masyarakat, dengan lingkungan sekitar kita, di mana saja kita berada. Saya rasa ini sangat bermanfaat untuk kita agar kita juga dapat mengerti, memahami karakter orang lain. Jadi, sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman saya 7 tahun yang lalu. Jadi di pengalaman saya itu waktu kira-kiranya saya masih berkuliah. Singkat ceritanya saya bermain ke salah satu teman saya. Dalam perjalanan ke rumahnya karena harus melewati lorong sebelum dapat rumahnya. Di dalam perjalanan saya berpas-pasan dengan seseorang yang berlawanan arah dengan saya menggunakan baju merah dan menggunakan topi hitam. Di situ saya memperhatikan dirinya, gerak-geriknya mencurigakan, dan jalannya itu sedikit menunduk seperti menyembunyikan wajahnya. Dan hingga melewati orang tersebut dan beberapa meter ke depan saya juga berpas-pasan dengan salah satu anak muda juga yang mungkin umurnya hampir sama dengan seseorang yang saya lewat tadi. Jadi di situ pemuda tersebut yang kedua yang saya ketemu dia di jalan itu, dia juga menggunakan baju yang sama berwarna merah. Seperti biasa orang berjalan, jadi saya juga berjalan terus melewati lorong dan berniat ke rumah teman saya. Tapi beberapa meter ke depan ada banyak orang guys yang terburu-buru datang berpas-pasan dengan saya. Mereka menanyakan. Jadi gini, kalau mereka bertanya pakai bahasa Ambon. Wih, dapat lihat sih bro, orang yang lewat pakai baju merah tadi. Jadi, karena dua pemuda yang saya temui menggunakan baju merah dan di situ juga saya menanyakan, yang pakai topi atau tidak? Dan dari beberapa pemuda yang mengejar lelaki tersebut, hanya ada seseorang saja yang mengingat pemuda yang mereka kejar menggunakan topi dan memakai baju merah. Dan saya ingat gerak-geriknya sebelum saya ketemu sama pemuda yang memakai topi tersebut. Dia gerak-geriknya sedikit mencurigakan. Jadi saya sampaikan bahwa iya saya ketemu sama salah satu pemuda yang menggunakan topi dan memakai baju berwarna merah. Dan setelah itu beberapa pemuda yang menanyakan kepada saya, mereka pun bergegas dengan berlari mencari pemuda tersebut. Singkat ceritanya guys, bahwa ternyata yang mereka kejar adalah pencuri. Dan pencuri tersebut berhasil ditangkap dan begitulah kejadiannya waktu beberapa tahun yang lalu. Jadi di sini saya ingin menjelaskan bahwa bagaimana cara untuk kita mengetahui karakter sifat seseorang. Dan kita akan masuk ke pembahasannya yang berkaitan juga dengan cerita yang tadi saya sampaikan. Yang pertama-tama kita harus peka terhadap lingkungan. Jadi saya ingin mengajarkan teman-teman sekalian bahwa kalian harus peka terhadap lingkungan. Jadi di lingkungan di mana kita tinggal, di mana kita berada, segala aktivitas apa yang kita lakukan, kita jangan lupa selalu standby. Dalam artinya kita tidak boleh cuek dengan keadaan, kita tidak boleh hanya
duduk main HP, tak memerhatikan lingkungan sekitar. Berarti kita harus peka terhadap lingkungan, kita harus memperhatikan setiap hal yang terjadi di sekitar kita. Jadi ketika kita memperhatikan lingkungan sekitar kita, saya ingin mengajak bahwa di mana mata Anda bisa memandang dari sudut kiri, depan, kanan, selama mata Anda bisa melihat situasi di lingkungan sekitar, usahakan untuk Anda bisa mengingat segala sesuatu yang terjadi di sekitar Anda. Dengan demikian, hal-hal yang nantinya Anda jumpai, Anda bisa mengingatnya. Mungkin ada sesuatu yang menjanggal dalam perasaan Anda, situasi yang terjadi Anda bisa mengingatnya nanti. Terus yang berikutnya, Anda harus bisa memperhatikan gerak-geriknya dan tindakannya. Ketika Anda berjumpa dengan seseorang, jika Anda sudah mengamalkan atau mempraktekkan hal yang pertama yang saya sebutkan tadi, berarti Anda selalu memperhatikan lingkungan sekitar. Jadi jika kalau Anda ketemu dengan seseorang, Anda harus bisa memperhatikan gerak-geriknya, tindakannya. Ketika pertama ketemu dengan orang lain, orang baru, atau orang yang baru Anda jumpai di mana saja, jangan lupa untuk Anda memperhatikan gerak-geriknya, cara berjalannya, cara duduknya, dan cara tatapan mereka terhadap lawan bicara. Kita bisa mengetahui seseorang dengan cara ia berjalan, kita bisa mengetahui karakternya. Dari seseorang yang mungkin berjalannya terburu-buru, ada yang teratur, ada yang jalannya fokus lihat ke depan, langkahnya selalu teratur. Berarti kita bisa mengetahui bahwa mungkin orang ini dia sedikit rapi. Dan cara berdiri dan cara duduknya. Kita bisa mengetahui sifat seseorang dengan cara duduknya dan cara berdirinya. Kita bisa melihat ada beberapa orang dengan perbedaan cara duduk untuk kita bisa mengetahui karakternya. Ada yang duduknya itu tegak, sedikit menunduk. Ada yang duduknya miring kiri, miring kanan. Jadi kita bisa mengetahui karakternya dari cara duduknya, kita bisa lihat. Kalau duduknya sedikit bengkok kiri, bengkok kanan, ini sudah pasti dia sedang mempunyai masalah yang sedang dia pikirkan. Ada yang duduknya tegas, tegap, berarti kita tahu bahwa orangnya mungkin disiplin, orangnya mungkin punya pemikiran yang panjang, pemikiran yang luas, dan seperti itu guys. Dan cara mereka menatap, cara mereka melihat sesuatu, kita bisa mengetahui karakter orang lain yang baru kita ketemu dengan kita melihat matanya. Jadi, orang-orang yang suka menyembunyikan sesuatu atau sedang melakukan kesalahan atau ingin lari dari kesalahan yang mereka buat, itu pandangannya berbeda. Cara menatap mereka terhadap sesuatu objek, itu kalian bisa mengetahuinya. Jadi mereka menatap sesuatu, mungkin mereka melamun, matanya tidak fokus, matanya gerak ke kiri, gerak ke kanan, tidak karuan. Mereka mungkin juga tidak fokus dengan lingkungan sekitar. Di situ kita bisa mengetahui bahwa mungkin mereka sedang mengalami masalah atau ingin menyembunyikan sesuatu.
Dari hal-hal yang saya sampaikan ini nanti pada akhir kesimpulan, saya bisa jelaskan bahwa semua ini saling keterkaitan. Dan beberapa trik dan tips yang ingin saya sampaikan juga untuk kalian bisa mengetahui sifat seseorang dari cara dia berpenampilan. Kalian melihat seseorang dengan hanya satu kali pertemuan, mungkin dia menggunakan sendal jepit, menggunakan kaos, celana pendek, topi. Kita bisa simpulkan bahwa orang tersebut mungkin dia seseorang yang suka dengan penampilan yang simpel. Berarti seseorang tersebut kita bisa tahu karakternya bahwa dia menyukai hal-hal yang sederhana. Mungkin kalau seseorang yang suka menyukai hal-hal sederhana berarti mereka cepat untuk bisa bergaul, berbaur dengan banyak orang. Dan bedanya untuk kita melihat seorang yang berpenampilan yang rapi, menggunakan kemeja, terus pakaiannya bersih, rambutnya pendek, penampilannya pokoknya seperti orang-orang yang kelihatan dewasa. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dia mungkin seseorang yang suka dengan sesuatu yang berbau kerapian. Berarti jiwanya tegas, disiplin, sehingga dia menyukai hal-hal tersebut. Dan beberapa hal untuk kalian bisa mengetahui seseorang dengan hanya sekali pertemuan. Kalian bisa mengajak ia berbicara. Cara berbicaranya, cara penyampaian kata-katanya. Di situ kalian bisa menilai seseorang tersebut. Jadi, teman-teman, dari beberapa hal yang saya sampaikan, ini merupakan versi saya, versi Kuali Tungku. Jadi dari beberapa hal yang saya sampaikan, ini saling berketerkaitan. Jadi kita harus menggabungkan beberapa faktor yang tadi saya katakan untuk Anda bisa menilai bahwa sifatnya seperti ini, sifatnya seperti itu. Jadi untuk mengetahui sifat dan karakter seorang bukan hanya dengan satu faktor saja, tapi beberapa faktor. Anda harus menganalisanya agar Anda bisa mengetahui sifat dan karakter seseorang. Yang saya ingin tekankan bahwa dimanapun Anda berada, Anda jangan lupa untuk peka terhadap lingkungan dan berusaha untuk mengamati lingkungan sekitar yang terjadi. Terus Anda diwajibkan untuk melihat orang-orang yang Anda jumpai. Anda harus di dalam diri Anda harus menganalisa sesuai dengan faktor-faktor yang tadi saya jelaskan. Dan yang berikutnya, Anda berusaha untuk berbicara dengan lawan bicara Anda yang Anda ingin mengetahui karakternya. Maka Anda bisa untuk memahami, mengerti karakter seseorang dengan hanya sekali pertemuan. Kalau hanya dengan sekali pertemuan Anda sudah bisa mengetahui karakternya atau garis-garis besar kepribadiannya, apalagi kalau setiap hari beberapa kali perjumpaan Anda, berarti Anda semakin bisa untuk mengerti karakter seseorang tersebut. Dan beberapa hal yang saya sampaikan hanya garis-garis besar untuk kalian bisa mengetahui karakter seseorang. Namun sebenarnya masih banyak hal dan banyak faktor yang ingin saya sampaikan juga kepada kalian. Tetapi kalau saya sampaikan satu persatu, maka dalam video ini bisa sampai 24 jam. Jadi yang saya sampaikan hanya garis-garis besarnya saja. Dan jika kalau Anda suka dengan video ini, kalau Anda sudah mempraktekkannya,
Mungkin Anda bisa berkomentar di bawah apakah saran saya sukses atau tidak. Oke, terima kasih untuk kalian yang selalu mendukung saya dalam berkarya. Jangan lupa untuk selalu menjadi pribadi yang baik dan sampai jumpa. Salam Kuali Tungku.